Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Ira Andraini dari kelas N211 dengan NIM 2104075010005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut iptek sangat urgent bagi kehidupan umat manusia. Tanpa penguasaan iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Bagaimana pandangan Islam tentang seni? Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah, dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, sedangkan di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut syara merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dalam fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah syara atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Nah, pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Itu berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah kepada Allah. Sedangkan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, yaitu secara Qurani dan menyeluruh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Nah, adapun urgensi perspektif Islam. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu terbagi dua. Yang pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama ini, muncullah berbagai disiplin ilmu. Misalnya teologi, mistisisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, perdana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah termasuk dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah.
Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Dari penelitian agar manusia terhadap rahasia alam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu eksakta. Selanjutnya, sumber historis Islam. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat dilacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi, yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib. Kewajiban yang tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Adapun karakteristik ajaran Islam yaitu yang pertama, rasional, artinya ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, tidak mengandung kesulitan. Yang keempat, tidak mengandung banyak taklif atau beban. Dan yang kelima, bertahap. Nah, selanjutnya peran Islam dalam menghadapi modernisasi. Untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam dalam rangka menghadapi modernisasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif untuk menyembuhkan Islam pada cita-cita yang objektif. Ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. Jika berhasil, banyak disiplin ilmu yang secara orisil dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. Yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Dan yang kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Nah, sebagai kesimpulan, modernisasi zaman sekarang berkembang sangat pesat. Banyak di antaranya tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi dengan perspektif yang baik. Agar mampu memilih mana yang baik dan buruk dalam modernisasi, maka harus disesuaikan dengan kaidah atau ajaran Islam. Sekian penjelasan mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.